sini saya akan membahas tentang bimbingan yang ditemukan oleh beberapa para ahli, yaitu yang pertama proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyelesaikan diri dengan baik. Dan yang kemudian, proses bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar tercapai kemampuan memahami diri, menerima dirinya, kemudian pengarahan diri sesuai potensi dan kemampuannya dalam mencapai penyelesaian diri di lingkungan, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, kemudian suatu proses berkelanjutan atau kontinuen, individu sudah atau belum memiliki permasalahan, kemudian bersifat preventif. Kemudian pemecahan masalah dilakukan klien itu sendiri. Kemudian proses pemberian bantuan, kemudian individu dan kelompok seperti anak remaja, dewasa, tua, pria, wanita dilakukan oleh ahli atau profesional. Nah, kita masuk dalam tujuan dari bimbingan konseling, di mana bimbingan konseling ini dilakukan per individu yang memiliki tujuan untuk perbaikan di masa depan. Yang pertama, tujuan dari bimbingan konseling ini yaitu proses membantu individu mengatasi hambatan-hambatan dalam perkembangan dirinya. Bagaimana bimbingan konseling ini berperan penting dalam mengatasi hambatan-hambatan atau yang menjadi akar masalah dari seseorang untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Bagaimana bimbingan konseling ini berguna untuk mencari tahu akar permasalahannya dan mencari solusinya. Kemudian, di mana bimbingan konseling ini bertujuan untuk menjadi ranah interaksi antara pikiran seseorang untuk dibagikan kepada orang lain, di mana hal ini bernilai untuk perilaku di masa depan. Bagaimana bimbingan konseling ini terdapat ceramah atau mungkin terdapat pertukaran pikiran seseorang dengan yang membimbing atau konselor itu, sehingga mereka dapat mencari solusi dan dapat membicarakan hal-hal apa saja yang dapat membantu orang yang dibimbing itu untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke dalam ciri-cirinya. Yang pertama, individu klien memiliki masalah. Artinya konseling biasanya dilakukan ketika seseorang menghadapi masalah atau kesulitan dalam hidup mereka. Mereka mencari bantuan dari orang konselor untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah tersebut. Dan yang kedua, sifat kuratif dan korektif. Artinya konseling bertujuan untuk menyembuhkan dan memperbaiki masalah yang dihadapi oleh individu klien. Konselor bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi akar masalah, pengembangan strategi penyelesaian dan mencapai perubahan positif. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara individual. Artinya konseling umumnya dilakukan secara individual antara konselor dan klien. Ini memberikan kesempatan bagi klien untuk berbicara secara langsung dengan konselor sebagai pengalaman dan penerimaan dukungan dan bimbingan secara pribadi. Kemudian yang keempat, face to face. Konseling dilakukan secara tatap muka antara konselor dan klien. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih langsung dan mendalam antara keduanya. Melalui interaksi tatap muka, konselor dapat membantu klien untuk lebih baik dan memahami dan mengatasi masalah mereka. Nah, kemudian kita masuk ke sifat bimbingan konseling. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan itu yaitu bersifat bimbingan dan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya
pesta didikan dari berbagai masalah yang mungkin timbul yang dapat mengganggu perkembangan ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Dan yang kedua, penyembuhan, yaitu sifat bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, perbaikan, yaitu sifat bimbingan dan konseling untuk memperbaiki kondisi individu dari permasalahan yang dihadapinya sehingga bisa berkembang secara optimal. Dan yang keempat, pemeliharaan, yaitu sifat bimbingan konseling untuk menjaga terpeliharanya kondisi individu yang sudah baik dan tetap baik. Dan yang kelima, pengembangan, yaitu pengembangan berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nah, kita tiba di 4 bidang bimbingan konseling. Yang pertama itu bidang pendidikan pribadi. Jadi bidang yang pertama ini, pendidikan pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk mengenal dan menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan yang bertakwa kepada Yang Maha Esa. Nah, jadi bidang yang pertama ini membantu untuk mengenal dan mengembangkan iman mereka terhadap Yang Maha Esa atau yang berkuasa di atas seluruh dunia ini. Dan yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial. Nah, bidang ini atau bidang bimbingan sosial ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami diri dalam kaitannya dengan lingkungan dan etika pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu bidang bimbingan belajar. Bidang yang ketiga ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri dan sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan sesuai dengan program belajar. Jadi bidang yang ketiga ini membantu untuk mengembangkan diri dan sikap seorang pelajar untuk menguasai dan membuat sikap seorang pelajar ini terbiasa untuk belajar yang baik dan menguasai pengetahuan sesuai dengan program belajar yang sudah disediakan atau yang sudah dibuat. Dan yang keempat, bidang yang keempat yaitu bidang bimbingan karir, yaitu bidang ini membantu peserta didik untuk mengenal dan mengembangkan potensi pengetahuan dan keterampilan, memahami lingkungan pendidikan dan sektor pekerjaan sebagai lingkungan yang efektif. Nah, itulah 4 bidang bimbingan konseling. Dan selanjutnya kita akan masuk pada asas bimbingan konseling, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eril Imomo. Terima kasih. Kemudian kita masuk dalam asas-asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama, dalam kerahasiaan. Bagaimana bimbingan konseling ini bersifat privasi, apanya, informasinya, bagaimana seorang yang dibimbing itu menceritakan masalahnya, kemudian konselor ini bertujuan untuk memberikan saran dan mencari solusi, dan ia harus merahasiakan hal ini kepada siapapun. Yang kedua, kesukarelaan. Bagaimana seorang konselor ini harus memiliki hati atau motivasi yang baik untuk membimbing seseorang. Yang ketiga, keterbukaan. Bagaimana seorang konselor ini harus terbuka dengan orang yang dibimbingnya. Ia harus mengutarakan segala sesuatu demi untuk bertujuan untuk memulihkan orang yang dibimbing ini. Kemudian bersifat kekinian. Dalam pelaksanaannya itu harus bersifat kekinian, yaitu apa? Mengikuti zaman modern. Orang-orang yang kita bimbing ini pastinya
ada di satu zaman yang memiliki tren atau memiliki sesuatu yang bisa diandalkan seperti teknologi. Bisa saja seorang pembimbing itu mengandalkan teknologi dalam proses pembimbingannya. Kemudian yang kelima, kemandirian. Bagaimana di dalam konseling ini terdapat kemandirian. Kemudian kegiatan, kedinamisan, kemudian kedinamisan berarti ada perkembangan, keterpaduan di mana ada metode-metode yang digunakan, kemudian kemudian keahlian, bagaimana seorang konselor yang memiliki keahlian dalam soal membimbing, kemudian ahli tangan, dan yang terakhir Tutpuri Handayani. Kita masuk dalam tujuan bimbingan konseling. Jadi tujuan dari bimbingan konseling ini yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan diri mereka agar supaya peserta didik ini memiliki kapasitas dinamis terhadap perkembangan fisik dan sikap diri secara emosional dan sosial. Selanjutnya yaitu pola hubungan sosial yang baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat peserta, dan peserta belajar yang prestasi belajar yang baik. Dan yang terakhir itu dapat merencanakan dan mengembangkan karirnya. Jadi tujuan dari bimbingan konseling ini membantu atau bertujuan untuk lebih mengembangkan kapasitas diri seorang peserta didik dan mengembangkan pola hubungan sosial yang baik, sikap diri secara emosional, dan prestasi belajar yang baik bagi peserta didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat merencanakan dan mengembangkan karirnya.